Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dr. Apoteker Tri Wijayanti, Sarjana Farmasi Master Public Health. Saya biasa atau sering dipanggil dengan sebutan Ibu Yanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UTKT dalam bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, pengajaran merupakan tridharma yang paling besar saya lakukan. Saya sendiri bergabung di Universitas Setiabudi sebagai tenaga pengajar sejak tahun 2011. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah farmakologi 1, baik itu teori dan juga praktikum untuk prodi S1 Farmasi. Kemudian teori fitomedicine sebanyak 2 SKS untuk prodi S1 Farmasi. Kemudian mata kuliah pengembangan obat atau drug discovery untuk prodi S2 Farmasi. Tentunya dengan latar belakang S3 saya di bidang farmakologi, hal ini sangat menunjang kegiatan pengajaran yang saya lakukan. Mata kuliah yang akan saya sampaikan kali ini adalah praktikum farmakologi dan toksikologi 1. Mata kuliah ini dapat ditempuh oleh mahasiswa S1 Farmasi USB di semester 3 dengan bobot SKS yaitu sebanyak 2 SKS. Adapun dosen pengampu terdiri dari 6 orang dosen dengan pembagiannya yaitu berdasarkan kelas praktikum, sehingga setiap kelas akan diampu oleh 1 orang dosen secara penuh sesuai dengan pembagiannya. Mata kuliah ini merupakan praktikum farmakologi dan toksikologi 1 yang mempelajari bagaimana cara bekerja dengan hewan uji, meliputi pengenalan dan pemilihan hewan uji, protokol kerja di laboratorium, cara pemberian obat, perhitungan dosis dan konversi dosis hewan dan manusia. Rute pemberian, ada juga mekanisme kerja obat, meliputi efek sedatif dengan menggunakan metode Rotarot, efek diuretik, efek analgetik, efek antipiretik, efek tonikum, dan juga efek antidiabetes pada hewan uji. Kemudian capaian pembelajaran tentu saja menunjukkan penguasaan iptek, kemampuan riset, dan kemampuan pengembangan diri. Yang pertama dapat menunjukkan penguasaan konsep teoritis tentang obat, tubuh manusia, dan mekanisme kerja obat. Kemudian mampu menjelaskan hubungan antara struktur kimia, karakteristik fisikokimia, dan mekanisme kerja obat. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep teoritis dan matematis dalam melakukan analisis parameter biologis sediaan farmasi. Yang keempat, mampu menerapkan konsep kimia organik, kimia fisika, dan kimia analisis pada pengembangan bahan obat dari bahan alam ataupun juga sintetis. Yang kelima, mampu menerapkan konsep teoritis ilmu dan teknologi kefarmasian dalam riset bidang kefarmasian. Dan yang keenam, mampu mengikuti perkembangan iptek dan meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri secara berkelanjutan. Adapun materi praktikum yang diberikan, yang pertama, pada pertemuan pertama akan membahas terkait dengan cara bekerja dengan hewan uji. Kemudian pada pertemuan berikutnya akan kita ajarkan bagaimana rute-rute pemberian pada hewan uji. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan melakukan uji efek yang diberikan, yaitu adalah yang pertama uji efek sedatif dengan membandingkan dengan efek sedatif bahan alam dan juga efek sedatif hipnotik menggunakan sintesis ya. Kemudian juga pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan perbandingan efek diuretik bahan alam dan juga obat diuretik. Pertemuan berikutnya akan dipraktekkan perbandingan efek analgetik antara bahan alam dan obat pereda nyeri menggunakan metode rangsangan kimia. Kemudian akan dilanjutkan dengan efek antipiretik, yaitu menggunakan bahan alam dan juga obat pereda demam dengan induksi yang kita gunakan adalah pepton.
Praktikum selanjutnya yaitu adalah perbandingan efek antihiperglikemi antara bahan alam dengan obat hipoglikemi oral ya, dengan menggunakan metodenya adalah tes toleransi glukosa. Dan yang terakhir akan diujikan perbandingan efek tonikum antara bahan alam dengan obat tonikum menggunakan metode natator exhaustion. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan untuk praktikum farmakologi dan toksikologi 1 ini secara luring. Artinya mahasiswa diwajibkan untuk hadir secara langsung ya, mengikuti praktikum di laboratorium farmakologi. Untuk LMS digunakan ya, kalau di USB kami menggunakan Edlink. Di Edlink kami dapat melakukan sharing materi-materi yang digunakan untuk pendukung berjalannya praktikum. Jadi materi-materi pendukung, video pembelajaran itu dapat di-share melalui Edlink. Sehingga mahasiswa sudah mempersiapkan sebelum hari H pelaksanaan praktikum itu sendiri. Adapun juga untuk pretest dan juga post-test dapat dilakukan baik itu secara offline ataupun juga online. Demikian sistem pembelajaran yang kami lakukan dengan mata kuliah farmakologi, praktikum farmakologi dan toksikologi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum farmakologi dan toksikologi 1. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini kita akan menggunakan hewan uji ya. Hewan uji yang kita gunakan ini adalah hewan uji yaitu tikus, mencit, dan juga kelinci. Jadi memang di dalam penelitian farmakologi, terutama yang menggunakan hewan uji, penelitian dilakukan dengan menggunakan hewan tersebut. Maka dari itu kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita menggunakan hewan uji, bagaimana perlakuan, kemudian juga bagaimana efek-efek yang akan ditimbulkan ketika kita memberikan suatu zat kepada hewan uji tersebut. Baiklah, kita mulai saja untuk materi selanjutnya. Nah, bagaimana cara bekerja dengan binatang percobaan? Tentu saja binatang percobaan yang kita gunakan ini harus kita perlakukan dengan baik. Mulai dari rumahnya, dari pakannya, dari minumnya, dan juga bagaimana cara kita memegang hewan uji itu sendiri. Karena apa? Karena hewan uji ini yang akan memberikan hasil. Hasil yang akan kita gunakan untuk melakukan validitas ya terhadap suatu penelitian. Data-data penelitian akan kita dapatkan menggunakan hewan uji tersebut. Nah, untuk rumah hewan uji tentu saja sama dengan manusia, kita ingin rumah yang nyaman, maka hewan uji juga harus diberikan rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman itu seperti apa? Rumah yang ada ventilasinya, ya, ada siklus pertukaran udara, kemudian juga kelembabannya juga harus diatur, kemudian juga pencahayaannya sama seperti manusia, kita harus menggunakan siklus gelap terang, di mana ada 12 jam gelap ya dan 12 jam terang. 12 jam gelap ini tentu saja mengkondisikan supaya hewan uji bisa istirahat ya. Dan karena hewan uji ini sangat rentan terhadap paparan penyakit ya, maka kita harus selalu menjaga kebersihan mulai dari kotoran dan juga kebisingan. Kita harus berhati-hati pada kondisi tertentu hewan uji mungkin mengalami stres. Nah, ketika hewan uji mengalami stres, apa yang akan terjadi? Data yang akan kita kumpulkan menjadi tidak valid. Maka dari itu, kita harus mengkondisikan rumah hewan uji menjadi rumah yang memang membuat hewan uji kita itu nyaman. Sehingga apa? Sehingga keberhasilan suatu penelitian dapat terbukti dengan baik tanpa ada faktor-faktor eksternal yang mengganggu. Oke, kalau tadi kita bicara rumah, maka kita sekarang bicara kandang. Bedanya kandang sama rumah, tentu saja kalau rumah itu bagian besarnya, kalau kandang itu seperti bak-bak plastik yang mungkin adik-adik lihat ya di lab hewan kita, itu ada ukurannya sendiri. Tidak boleh dalam satu kandang ya, kandangnya sempit, hewan ujinya sangat banyak sekali. Ini tidak boleh diberikan. Kenapa? Karena hewan uji akan rawan terjadinya mereka akan berantem ya, kemudian juga tidak nyaman. Sehingga memang di dalam satu kandang harus dikondisikan hewan uji tersebut bisa leluasa untuk hidup. Kemudian juga biasanya kita menggunakan yang namanya
grajen ataupun kawul ya, ataupun batch-nya. Batch-nya itu bisa berupa sekam ya, sekam padi ataupun juga sekam serut. Sekam padi dan sekam serut ini harus dibersihkan secara berkala. Kenapa? Karena kalau tidak dibersihkan secara berkala, hewan-hewan kecil ngengat-ngengat gitu ya, mereka akan masuk ke dalam kandang tersebut yang kemudian nanti akan menyebabkan hewan uji kita menjadi sakit. Nah, untuk pakannya bagaimana? Kalau untuk pakannya, tentu saja pakannya berbeda dengan pakan manusia ya. Kalau pakan hewan uji, ada komposisi penyusunnya yang disesuaikan dengan syarat pertumbuhan masing-masing hewan uji. Namun perlu kita perhatikan bahwa pakan hewan uji ini harus sesuai dengan jumlah satu kandang hewan uji itu ya. Jadi misalkan dalam satu kandangnya ada 5 ekor mencit ya, maka pakan yang diberikan itu harus untuk 5 ekor mencit tersebut. Untuk tikus biasanya 15-20 gram pakan per hari per tikus ya. Jadi nanti dikalikan saja. Kemudian untuk mencit 5-7 gram pakan per harinya. Jadi kalau misalkan dalam satu kandang ada 5 ya tinggal dikalikan 5 saja. Nah kemudian ini harus dipastikan jangan sampai ada hewan uji yang tidak mendapatkan pakan. Karena di dalam perhewanan itu juga ada kelompok-kelompok. Ada hewan uji yang dominan, ada mencit yang dominan, ada tikus yang dominan ya, ada tikus yang tersendiri. Sehingga apa? Sehingga kita harus memastikan bahwa semua hewan uji mendapatkan pakan yang sama. Nah, bagaimana dengan minumnya ya? Kalau minumnya tentu saja minumnya sama dengan manusia ya. Kita tidak boleh menggunakan minum dengan menggunakan keran langsung. Kita harus menggunakan air yang direbus ya. Kemudian juga wadah minum ini dicuci paling tidak 3 hari sekali. Dan dalam melakukan penelitian, pemeliharaan ini harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh disakiti ya. Sekarang kita bertanya bagaimana dengan syarat hewan ujinya. Apa yang harus kita tentukan dalam menentukan hewan uji kita ya. Kapan kita menggunakan mencit, kapan kita menggunakan tikus ya. Di dalam syarat penggunaan hewan uji tentu saja dipilih berdasarkan sensitivitasnya. Kemudian variasi berat badan itu tidak boleh lebih dari 20%, maaf. Untuk mencit sendiri kalau beratnya 20 gram minimal 20 ya tidak boleh ada yang 30 gram ya karena variasinya hanya maksimal lebih 20% saja. Galurnya jelas ya, galurnya jelas artinya apa? Kita harus mendapatkan hewan uji dari tempat yang memiliki izin, tempat yang sudah terstandar ya. Pakannya jelas, kemudian juga indukannya jelas ya. Tidak boleh beli di sembarang tempat. Kemudian sehat. Nah, kalau kita melihat sehat atau tidaknya, kita melihat dari fisik dari hewan uji itu sendiri. Biasanya kalau kita melihat mencit, contoh saja mencit ya, mencit itu bulunya putih bersih. Nah, kalau sudah ada bercak-bercaknya, kemudian atau misalkan bulunya lemes gitu ya, basah, nah itu menandakan bahwa tidak sehat. Organ-organnya juga organ-organnya ada yang tidak lengkap, maka itu jangan digunakan. Kita harus menggunakan hewan uji yang sehat. Kemudian juga cara metabolismenya serupa dengan manusia dan penanganannya mudah. Kita boleh menggunakan hewan uji, kan banyak ya hewan uji yang hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa kok kita memilihnya mencit tikus ya? Ya karena memang mudah dalam penanganan, kemudian juga terjangkau dan untuk metabolismenya juga sama ya, serupa. Baiklah, ini adalah bobotnya ya, berat minimum. Berat minimum, perhatikan ini adalah berat minimumnya, jadi tidak boleh kurang dari 20 gram untuk mencit, tikus tidak boleh kurang dari 200, mamut 250, dan kelinci 1800 ya, atau 1,8 kilo. Nah, tentu saja kalau tadi kita mendapatkan dari tempat yang jelas memiliki izin, maka kita bisa menelusur hewan uji ini dengan bobot sekian usianya berapa. Jangan sampai usianya sudah tua tapi bobotnya rendah gitu ya karena kurang pakan atau dan lain-lain. Nah, itu bisa kita kendalikan. Kemudian juga persyaratan lainnya, persyaratan terkait dengan suhu ruangan
22 derajat sampai dengan 3 derajat Celcius, kelembapannya 30 sampai 70, kemudian penerangannya ini tadi sudah dijelaskan 12 jam terang, 12 jam gelap untuk istirahat dari hewan uji kita. Suasananya tidak boleh bising, harus tenang gitu ya. Sebisa mungkin jangan sering ada lalu lalang orang. Jadi jangan menyimpan kandang di lorong jalan ya, yang orang lain bisa lewat-lewat. Nah, itu kalau misalkan terlalu bising, hewan uji dikhawatirkan akan stres. Nah, kalau hewan uji stres, maka parameter yang akan kita ambil akan menjadi tidak valid gitu. Oke, nah ini adalah handling hewan. Nanti kita semua akan praktek ya. Kita semua akan praktek langsung pada hewan uji bagaimana kita memegang hewan uji. Nah, ini mencit. Nah, kalau kita mencit, kita ambil ujung ekor seperti yang tertera di gambar ya. Ujung ekornya bisa kita ambil, kemudian kita taruh di ram-raman ya, dijepit ya, dijepit, kemudian nah ini ya, dijepit tengkuknya. Setelah itu dibalikan. Nah, jangan lupa ini buntutnya ini seperti ini ya, dijepitkan di sini. Kalau sudah posisi seperti ini, maka hewan uji tidak akan bergerak. Walaupun kecil ya, mencit ini juga punya gigi. Jadi kalau misalkan mencit ini berontak, kita tidak pegang dengan keras, ya tidak dengan kuat gitu ya, dia bisa menggigit. Nah, ini harus ada kehati-hatian. Namun jangan terlalu kencang. Ini juga ya, diperhatikan jangan terlalu kencang. Kenapa? Kalau terlalu kencang takutnya tercekik. Tercekik hewan ujinya lemas mati bukan karena obat Anda ya, tapi karena handlingnya salah. Nah, ini untuk tikus. Nah, kalau tikus tentu saja ya hewan uji ini giginya lebih besar daripada mencit ya, sehingga kita harus lebih berhati-hati. Sarung tangan yang kita gunakan bukan hanya sarung tangan karet saja, tapi sarung tangan kain ya, sarung tangan kain yang tebal. Megangnya tidak boleh ekornya. Jadi ekornya jangan dipegang kemudian dilepas begitu saja, nanti tikusnya bisa langsung menggigit tangan Anda. Jadi dipegang langsung bagian badannya, digenggam gitu ya, baru dibalikan. Ini untuk tikus. Nanti semuanya akan praktek satu persatu ya. Jadi harapannya setelah praktikum farmakologi dan toksikologi 1 ini, semua mahasiswa mampu handling hewan uji atau mampu bekerja dengan hewan uji, baik itu tikus, mencit, ataupun kelinci, marmut gitu ya. Nah, bagaimana dengan kelinci? Nah, ini salah satu beberapa contoh ya cara menggendong kelinci ya. Nanti biasanya kelinci digunakan untuk penelitian-penelitian yang membutuhkan area besar, area luas gitu ya. Untuk dioleskan itu biasanya menggunakan kelinci. Nah, ini diperhatikan jangan memegang telinga kelinci gitu ya, jangan dipegang, ditarik telinganya saja itu karena banyak saraf-saraf di sana, maka kita harus membopong seperti membopong apa ini, membopong anak kecil gitu ya, membopong bayi, dibopong dengan kedua tangan, kemudian ini juga bisa dibalut ya atau diselimuti dengan kain supaya tidak menendang kakinya. Nah, kemudian rute pemberian. Nanti juga kita akan belajar bagaimana sih rute pemberian secara peroral. Rute pemberian ini juga akan berpengaruh terhadap efek yang ditimbulkan. Tentu saja kalau kita menggunakan oral akan berbeda dengan topikal, dengan intravena misalkan ya. Maka nanti kita akan melakukan uji dengan berbagai rute pemberian. Ada yang peroral, kalau peroral ya langsung dimasukkan dengan menggunakan sonde oral ya, sonde lambung. Kalau topikal ya nanti kita oleskan, tentu saja kalau mau dioles harus dicukur terlebih dahulu ya. Kemudian intravena, ya intravena nanti kita akan mempraktekkan ya bagaimana sih mencari vena yang tepat untuk hewan uji. Dan juga harus hati-hati ya, kadang-kadang mau menggunakan injeksi intravena tapi ternyata masuknya subkutan ya. Karena apa? Karena tidak pas masuk ke venanya. Intraperitoneal, subkutan, dan intrakutan, ada juga inhalasi dan juga rektal. Nah, ini adalah rute-rute pemberian yang akan kita gunakan dalam 1 semester ini.
Nah, ini beberapa contoh. Nanti sebelum kita praktek, kita lihat dulu. Ini adalah subkutan ya. Subkutan di bawah kulit ya. Kulit di daerah tengkuk ya, diangkat sedikit ya. Nah, ini berhati-hati, jangan karena kecil ya, mencitnya kecil, Anda dengan penuh semangat tertusuk sampai tulang-tulangnya gitu ya. Nah, itu diperhatikan ya. Bagian bawah kulit dimasukkan obat menggunakan suntik 1 mili ya. Kemudian baru diinjeksikan. Ini agak mudah ya, lebih mudah dibandingkan rute-rute lainnya. Ini ditarik ya, agak dicubit dikit gitu ya, agak dicubit dikit, kemudian baru diinjeksikan. Nanti kita praktek setelah ini ya. Nah, ini intravena. Nah, intravena yang pada hewan uji, terutama tikus dan mencit itu banyaknya ada di ekor. Nah, di ekor ini ya, nih kita lihat ekor. Di ekor ini kita lihat cari garis ataupun juga vena. Vena itu seperti garis merah gitu ya, yang paling besar dan tebal. Nah, seperti ini nanti ya. Biasanya kita pakai restrainer. Ada restrainer kalau tidak terbiasa menggunakan 2 orang ya, kita bisa kalau sendirian bisa menggunakan restrainer. Jadi hewan uji dimasukkan ke restrainer, nanti yang keluar tinggal ekornya saja. Ekornya nanti dibersihkan dulu, kemudian kita lihat mana vena yang paling besar. Kemudian baru kita injeksikan. Diinjeksikan, hati-hati, mencit itu kecil ya, jadi jangan terlalu semangat, nanti bisa melukai hewan uji. Nah, ini kalau kelinci dari telinganya kita ambil ya. Begitu juga dengan tikus ya, sama. Kalau tikus juga di ekor, lebih banyak di ekor. Silahkan nanti kalau tikus ya bisa 2 orang ya, atau pakai restiden dibersihkan dulu ya, baru diinjeksikan, dicari venanya. Nah, ini juga intramuskular ya. Nah, kalau intramuskular ini pada paha ya, posterior. Di sini ya, hati-hati ini juga pada intramuskular, jangan terlalu bersemangat. Nah, khawatir ya, nanti hewan ujinya tertusuknya sampai ke organnya. Nah, ini juga ya pada paha posteriornya. Kemudian pertanyaannya, kalau tadi sudah menggunakan hewan uji, apakah hewan uji yang sudah kita gunakan boleh dipakai kembali atau tidak? Nah, ini silakan nanti dipikirkan lagi ya jawabannya, apakah memang boleh dipakai. Kalau yang dipakai itu hewan uji yang seperti apa ya? Kalau yang tidak boleh dipakai lagi itu hewan uji yang seperti apa? Silakan nanti dijawab ya, untuk jadi bahan diskusi. Baiklah, untuk handling ya, ini Bu rasa videonya nanti bisa Anda lihat ya. Ini tadi untuk video ini adalah video cara-cara ya. Kalau tadi saya gambar, ini Bu Yanti sertakan video. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa melihat videonya secara langsung, tapi tidak melihat video secara detail ya tidak apa-apa, karena kita nanti akan praktek ya satu persatu untuk handling. Semuanya nanti bergantian ya menggunakan hewan uji. Teman-teman sudah di mejanya masing-masing, sudah ada hewan ujinya masing-masing ya. Silakan nanti kita bersama-sama. Nanti Bu Yanti akan contohkan dulu, kemudian dari masing-masing kelompok ini silahkan mencoba satu persatu. Oke, terima kasih ya. Itu dulu untuk materi yang pertama. Kita lanjutkan materi berikutnya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan praktikum ya untuk farmakologi dan toksikologi 1, di mana hari ini kita akan mempraktekkan terkait dengan rute pemberian. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya, untuk pemberian ada IV, ada beroral, muskular, subkutan ya, ataupun juga rektal. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan sebanyak 5 rute pemberian. Jadi nanti masing-masing hewan uji ya akan mendapatkan kemampuan yang berbeda-beda. Di sini ada 5 kelompok ya, 5 kelompok nanti akan mendapatkan satu kelompok hewan uji yang terdiri dari 5 ekor mencit. Nah, 5 ekor mencit ini kemudian nanti akan kita berikan rute pemberian yang berbeda-beda. Nah, rute pemberian yang berbeda-beda ini untuk mencit yang pertama kita menggunakan oral. Kemarin sudah kita praktekkan ya bagaimana cara
ya. Sedatif itu apa ya? Sedatif itu untuk mengantuk ya. Jadi nanti ketika mencit diinduksi, mencit akan mengantuk. Nah, berapa lama waktu obat itu bekerja dan berapa lama mencit itu mengantuk nanti akan kita ukur. Yang pertama-tama harus dilakukan ini adalah menghitung volume pemberian untuk masing-masing hewan uji, karena mencitnya bobotnya berbeda-beda. Mencitnya ada yang bobot 20, ada yang 23 ya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan volume pemberian masing-masing bobot hewan uji. Jadi yang pertama silakan nanti ada yang mengukur dulu ya, nanti silakan mengantri, ditimbang ya, ditimbang bobot hewan uji. Setelah ditimbang bobot hewan uji, kemudian hitung volume pemberian yang untuk masing-masing hewan ujinya. Nah, perlu diperhatikan di sini dosisnya dulu ya. Dosis yang kita gunakan ini adalah 40 mg per 70 kg berat badan. Kemarin sudah diajarkan bagaimana cara melakukan penghitungan dosis dari manusia ke hewan uji, terutama ya mencit. Oke, kemudian setelah itu untuk melakukan stoknya ini berbeda-beda. Jadi yang orang melakukan stoknya berbeda karena pembawanya tentu saja berbeda ya antara injeksi dan juga oral.